anta ma'a man ahbabta. Masya Allah. Engkau, dengan jawabanmu seperti ini, engkau akan bersama yang engkau cintai. Allah, engkau akan bersama siapa tadi? Allah dan Rasulnya. Inna rahmati taglibu ghadabi. Sungguh rahmatku, kasih sayangku mengalahkan murkaku. Dalam posisi apapun kita sekarang, kita malas beramal, malas ibadah, banyak pelanggaran, tapi ketika ingat Allah, ingat rahmatnya, Allah pasti mengampuni dosa kita sebanyak apapun. Barakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah, salatan wa salaman li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Indahnya hidup menjadi keluarga Allah, tentramnya hidup menjadi ahlullah. Begitu tingginya derajat menjadi keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kenikmatan dan keindahan yang mengalahkan apa yang dirasakan oleh ahlullah, oleh keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita semua yang mencintai Al-Quran, yang selalu memastikan diri setiap lapas kehidupan kita bersama Al-Quran adalah ahlullah semuanya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ahlul Quran Allah. Salah satu hal penting yang selalu dijaga oleh ahlul Quran, oleh ahlullah, adalah sejauh mana kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim, sejauh mana beratnya cinta kita kepada Al-Quran. Karena tidak mungkin kita dekat dengan sesuatu yang tidak dicintai. Karena tidak mungkin kita akan bangga dengan sesuatu yang kita tidak cintai. Bahkan mana mungkin kita menghargai sesuatu yang tidak dicintai. Bahkan bisa jadi tidak ada kepercayaan, tidak ada keyakinan terhadap sesuatu yang tidak dicintai. Maka kualitas cinta kita kepada Al-Quran sangat menentukan kualitas ahlul Qurannya kita, ahlullahnya kita. Selalu dipertanyakan, cintakah atau bagaimana kualitas cinta kita kepada Al-Quran? Insyaallah tentang ini akan kita bahas mungkin minimal 2 kali pertemuan. Ma'asyiral muslim rahimakumullah. Kita mulai membahasnya dengan sebuah hadis Rasulullah SAW, sebuah dialog yang cukup istimewa, ya, atau sangat istimewa. Salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Matas
as-sa'ah. Ya Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat itu? Qala. Ini cara menjawab orang yang menanyakan kapan kira-kira terjadi hari kiamat. Begini ya Rasulullah, wa madza a'datta laha, apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat? Itu jawabannya. Apa yang engkau persiapkan untuk hari kiamat? Karena ini yang urgen bagi kita. Karena kita tahu pun misalnya 10 tahun lagi kiamat, nggak ada untungnya buat kita. Apalagi ratusan tahun dari kiamat, apa untungnya? Kalau kita tidak mempersiapkan bekal menghadapi hari kiamat. Qala, sahabat ini menjawab, la syai'a, aku tidak mempersiapkan apapun. Ini jawaban tawadhu para ahli ibadah. Ini yang perlu kita ingat. Ini jawaban tawadhu para ahli ibadah, ahlul tauhid, ahlul iman, atau ahlul Quran. Nggak ada ya Rasulullah. Ya mana mungkin sahabat nggak punya persiapan? Karena ada nanti hubungan dengan kalimat berikutnya. Illa anni uhibbullah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam, kecuali sungguh aku sudah persiapkan cintaku, Masya Allah, cintaku kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktinya Rasulullah tidak menyalahkan jawaban ini. Artinya persiapan amal yang banyak, khususnya tentang menjadi ahlul Quran. Kita tidak perlu lagi mengatakan aku sudah baca sekian, aku sudah hafal sekian, aku sudah menterjemah sekian, aku sudah membahas kitab tentang Quran sekian. Tidak, cukup dengan mengatakan aku cinta Allah dan cinta Rasulullah. Jadi Rasulullah tidak memperjelaskan amalnya mana, tidak, ya sudah itu. Jadi tersimpul dalam jawaban aku cinta Allah dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita akan merasakan sejauh mana cinta kita kepada Al-Quran, yaitu dari cinta Allah, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan apa komentar Rasulullah? Ini dia jemaah sekalian. Apa komentar Rasulullah tentang jawaban ini? Faqala, Rasulullah menjawab, anta ma'a man ahbabta. Masya Allah. Engkau dengan jawabanmu seperti ini, engkau akan bersama yang engkau cintai. Allah, engkau akan bersama siapa tadi? Allah dan Rasulnya. Keluarga itu kan bersama nantinya. Engkau akan bersama yang engkau cintai. Menariknya lagi, sahabat Anas yang mendengar dialog itu membuat komentar lagi. Dan ini komentar yang harus kita harus kita pegang teguh komentar ini untuk masalah cinta. Apa kata beliau? Fama farihna bi syai' farihna bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'a man ahbabtah.
Kami tidak pernah merasakan kegembiraan segembira sekarang ini ketika Rasulullah mengatakan engkau bersama yang engkau cintai. Masya Allah. Kalau kita sedikit jelaskan, begitu banyak sabda Rasulullah begitu. Itu menyenangkan, tapi tidak ada yang mengalahkan sabda Rasulullah yang mengatakan engkau bersama yang engkau cintai. Anta ma'aman ahbabta. Artinya juga Al-Quran itu kenikmatan buat kita. Juga hadis Rasulullah SAW itu kenikmatan buat kita. Kalau kita mendengar Al-Quran, maka fa idza qul Quran fastami'u lahu wa ansitu. Maka kalau Quran dibacakan, dengarkan dan diam. Artinya nikmati kegembiraan mendengarkan Al-Quran. Sementara juga demikian, ketika hadis Rasulullah disampaikan, nikmati agar kita merasa gembira dengan petunjuk Rasulullah SAW. Nah, Anas mengatakan kami tidak pernah merasakan kegembiraan seperti gembiranya mendengar Rasulullah mengatakan anta ma'aman ahbabta, engkau bersama yang engkau cintai. Ahlul Quran. Menariknya lagi jemaah sekalian yang bahagia, Anas langsung juga membuat statement berikutnya, buat mengamalkan statement Rasulullah SAW yang menggembirakan ini. Apa kata beliau? Qala Anas fa ana uhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar. Aku mencintai Rasulullah. Aku mencintai Abu Bakar. Aku mencintai Umar. Wa arju an akuna ma'ahum. Dan aku berharap, aku rindu kalau nantinya aku bersama mereka di surga, tentunya bihubbi iyahum, karena cintaku kepada mereka. Wa illam a'mal bimisli a'malihim, meskipun amalku tidak seperti amal mereka. Ini cara cerdas masuk surga. Meskipun amalnya diakui tidak sebanyak amalnya Rasulullah, tidak sehebat amalnya Abu Bakar, tidak sehebat amalnya Umar dan seluruh sahabat yang lainnya, tetapi kalau kita cintai Rasulullah dan para sahabat, insya Allah kita akan bersama mereka di surga. Ini hadis Bukhari nomor 3412 dan Muslim nomor 4777. Nah, disinilah kita harus barengi cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah, yang insya Allah menjamin kita bersama mereka, bersama Allah dan bersama Rasulullah di surga. Maka itu sangat erat hubungannya dengan Al-Quran. Ini jawaban tawadhu para ahli ibadah. Ini yang perlu kita ingat. Ini jawaban tawadhu para ahli ibadah, ahlul tauhid, ahlul iman, atau ahlul Quran.
Nggak ada ya Rasulullah. Ya mana mungkin sahabat nggak punya persiapan. Karena ada nanti hubungan dengan kalimat berikutnya. Illa anni uhibbullah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam, kecuali sungguh aku sudah persiapkan cintaku, Masya Allah, cintaku kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktinya Rasulullah tidak menyalahkan jawaban ini. Artinya persiapan amal yang banyak, khususnya tentang menjadi ahlul Quran. Kita tidak perlu lagi mengatakan aku sudah baca sekian, aku sudah hafal sekian, aku sudah menterjemah sekian, aku sudah membahas kitab tentang Quran sekian. Tidak, cukup dengan mengatakan aku cinta Allah dan cinta Rasulullah. Jadi Rasulullah tidak memperjelaskan amalnya mana, tidak, ya sudah itu. Jadi tersimpul dalam jawaban aku cinta Allah dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita akan merasakan sejauh mana cinta kita kepada Al-Quran, yaitu dari cinta Allah, cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan apa komentar Rasulullah? Ini dia jemaah sekalian. Apa komentar Rasulullah tentang jawaban ini? Faqala, Rasulullah menjawab, anta ma'a man ahbabta. Masya Allah, engkau dengan jawabanmu seperti ini, engkau akan bersama yang engkau cintai. Allah, engkau akan bersama siapa tadi? Allah dan Rasulnya. Keluarga itu kan bersama nantinya. Engkau akan bersama yang engkau cintai. Membuat komentar lagi, dan ini komentar yang harus kita harus kita pegang teguh komentar ini untuk masalah cinta. Apa kata beliau? Fama farihna bi syai' farihna biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'a man ahbabta. Kami tidak pernah merasakan kegembiraan segembira sekarang ini ketika Rasulullah mengatakan engkau bersama yang engkau cintai. Masya Allah. Kalau kita sedikit jelaskan, begitu banyak sabda Rasulullah begitu, itu menyenangkan, tapi tidak ada yang mengalahkan sabda Rasulullah yang mengatakan engkau bersama yang engkau cintai, anta ma'aman ahbabta. Artinya juga Al-Quran itu kenikmatan buat kita. Juga hadis Rasulullah SAW itu kenikmatan buat kita. Kalau kita mendengar Al-Quran, maka Fa'idza qul Quran fastami'u lahu wa ansitu. Maka kalau Quran dibacakan, dengarkan dan diam. Artinya nikmati kegembiraan mendengarkan Al-Quran. Sementara juga demikian, ketika hadis Rasulullah disampaikan, nikmati agar kita merasa gembira dengan petunjuk Rasulullah SAW. Nah, Anas mengatakan
kami tidak pernah merasakan kegembiraan seperti gembiranya mendengar Rasulullah mengatakan anta ma'aman ahbabta, engkau bersama yang engkau cintai. Ahlul Quran. Menariknya lagi jemaah sekalian yang bahagia, Anas langsung juga membuat statement berikutnya buat mengamalkan statement Rasulullah SAW yang menggembirakan ini. Apa kata beliau? Qala Anas fa ana uhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar. Satu paket masalah muslimin, jangan dipisahkan. Jadi begitu kita mencintai Allah, berarti kita mencintai firman-Nya, Al-Quran. Dan inilah yang menjamin bahwa kita bersama yang kita cintai, bersama Allah, Ahlul Quran. Ya Rahmanir Rahim. Mungkin gambaran sederhana ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa ada orang yang menerima surat, begitu dilihat pengirimnya langsung dicium-cium, begitu, baru lihat pengirimnya doang, ya, ternyata itu surat dari yang dicintainya, dari kekasihmu, dari yang mencintaimu, dari belahan hatimu. Sudah melihat pengirimnya sudah senyum-senyum, gembira. Jadi kalau mencintai seseorang itu otomatis senang kalau mendapatkan goresan hatinya, senang kalau membaca tulisannya, pengutaraan cintanya. Maka pertanyakan, apakah kita sudah menyatukan cinta kita kepada Allah dengan cinta kepada firman-Nya, kepada Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu kita membuka lembaran pertama Al-Quran, yang kita baca adalah Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Kemudian setelah itu nanti Bismillah itu setiap awal surah, kecuali surah At-Taubah, ya. Tapi dibahas ada di pertengahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini yang selalu mengaitkan, menggugah kita bagi yang suka membaca Quran, suka membuka Al-Quran. Cintamu bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Begitu mulai membaca surah Al-Fatihah, Bismillah. Surah Al-Baqarah, Bismillah. Dengan nama Allah yang kasih dan sayang padamu. Ini loh, ini pengirimnya dari yang mencintaimu. Masya Allah. Kita belum mengukur cinta kita kepada Allah, tapi Allah sudah menyatakan cintanya kepada Ahlul Quran. Ya Allah, lagi-lagi ini perjuangan kita.
untuk merasakan dan menumbuhkan cinta kita kepada Allah, ya, melalui cinta kepada firman-Nya, kepada kalamullah, kepada Al-Qur'anul Karim. Kita berusaha, masalah muslimin rahimakumullah. Maaf bila perlu, maaf yang masih punya surat cinta dulu kepada kekasihnya yang sekarang menjadi istrinya atau suaminya. Kalau yang masih masih megangnya, bandingkan getarannya, taruh mushaf Al-Quran dan sandingkan dengan surat cinta tadi. Ingat-ingat ketika Anda menerima surat cinta itu, Anda begini. Bagaimana kalau kita melihat Al-Quran? Adakah senyum di hati kita? Astagfirullahaladzim. Jadi jangan sampai tidak ada magnet cinta ketika kita melihat Al-Quran. Ini lagi-lagi harus menjadi perjuangan kita, masyaallah muslimin. Tumbuhkan selalu, kuatkan selalu rasa cinta kepada Al-Quranul Karim. Karena kita benar-benar berusaha menjadi ahlullah, ahlul Quran. Jadi itu yang Allah selalu ingatkan tentang bagaimana hubungan kita kepada Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, kemudian hubungan dengan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hubungan dengan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cinta kepada Al-Quran. Kita harus mengaitkannya dengan membaca surah At-Taubah ayat 128. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Ayat ini Allah awali dengan laqad. Dua huruf taukid di awalnya. La, sungguh. Qad, sungguh. Ingat, kita menggunakan mengungkapkan kata sungguh. Kenapa juga? Sungguh, Mas. Karena kita melihat orang yang kita ajak bicara ada keraguan dengan info kita. Sungguh benar nih infonya A1, misalnya begitu ya. Jadi kenapa Allah membubuhi huruf taukid pada ayatnya yang pasti benar pada ayat ini? Kan begitu. Sementara kebanyakan ayat-ayat Allah nggak pakai laqad atau inna, nggak semuanya, kebanyakan nggak. Nah, semua ayat-ayat Allah, firman Allah dalam Al-Quran yang tidak menggunakan huruf taukid di awalnya pasti benar. Tidak, kita nggak ragu. Loh, jadi masalah ini kenapa Allah menggunakan laqad? Jadi Allah menekankan nilai setelah kata-kata laqad itu sangat luar biasa pentingnya buat kita. Dan ternyata ayat yang akan menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min anfusikum, dari golongan kalian sendiri. Ini Allah itu memberi kita motivasi. Rasul itu sama dengan kalian, sama-sama manusia. Artinya kita bisa meniru beliau. Motivasi dari Allah Subhanahu wa taala. Azizun alaihi ma anittum. Allah menyampaikan sifat Rasulullah yang sangat luar biasa. Dia ikut menderita atas kesusahan, kesulitan yang kalian rasakan. Begitu ada yang menderita, dia ikut merasakannya. Bukan sekedar empati, tapi dia merasakannya. Insyaallah. Bukankah itu membuat kita jatuh cinta kepadanya? Orang yang perhatian dengan kita, ikut merasakan kepedihan hidup kita. Masya Allah. Apa namanya kalau bukan hubungan cinta? Masya Allah ya. Ditambah lagi nih, harisun alaikum. Dia sangat ingin kalian itu beriman dan hidupnya aman. Jadi dia sangat ingin hidup kalian aman dengan iman kalian, termasuk iman kepada Al-Quran. Jadi berimannya kita ini, ajarannya disampaikan melalui Al-Quranul Karim. Bahkan hadis Rasulullah itu dalam rangka menjelaskan Al-Quran. Di situ ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bil mu'minin raufur rahim. Memang Rasulullah itu dengan orang beriman penuh kasih dan sayang. Semuanya bahasa cinta. Bagaimana Rasulullah mencintai umatnya, dan semua ungkapan cinta Rasulullah diwujudkan bagaimana Rasulullah ingin agar kita ingin agar Quran itu sampai kepada kita. Maka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, maka juga harus tetap satu paket beriman kepada Al-Quranul Karim. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, satu paket. Cinta kepada Al-Quranul Karim. Surah Taubah ayat 128. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini syuruk kurang berapa menit nih? Kurang berapa menit? Ya kita bacakan satu ayat sebagai penutup pertemuan kita. Ayat yang akan membuka atau membuat kita cinta kepada Al-Quranul Karim, yaitu dengan Allah menjelaskan untuk apa Al-Quran diimani, ya, untuk apa Al-Quran kita pelajari, untuk apa Al-Quran menjadi pegangan hidup kita. Apakah hanya tergambar, waduh banyak ayatnya, waduh banyak suratnya, sebagaimana godaan para penghafal Al-Quran, waduh banyak banget yang dihafal. Tolong jangan itu yang menonjol dalam rasa di hati kita, ya. Apa yang seharusnya menonjol di hati kita? Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatun min rabbikum
وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة. Itu yang seharusnya selalu tergambar dalam diri kita kalau menyebut Al-Quran, karena Allah sendiri yang menggambarkannya. Maka begitu kita sebut Al-Quran, itu yang tergambar dalam keyakinan kita, yang mantap dalam keyakinan kita. Dengan kata lain, itulah yang menjadi daya tarik sehingga kita jatuh cinta kepada Al-Quran. Nah, kira-kira begitu. Assalamualaikum muslimin. Nah, saya terjemah terus kita tutup ya. Jadi Allah mengatakan itu, ini surah Yusuf ya, ayat 57 ya. Bagaimana dicek? Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'akum, telah datang kepada kalian, maksudnya Al-Quran, mau'izah, yang merupakan pelajaran min rabbikum. Ini luar biasa nih. Ini pelajaran dari Rabbmu. Tolong diingat-ingat, mau'izatun min rabbikum, pelajaran dari Rabbmu, bukan pelajaran dari profesor, bukan pelajaran dari orang paling jenius di dunia, bukan, tapi pelajaran dari Rabbmu. Tolong ini getaran kata-kata pelajaran dari Tuhanmu, dari Rabbmu itu rasakan, hebat, daya tariknya, menarik perhatian kita, menarik cinta kita. Ini yang harus paling dicintai, yaitu Al-Quran. Terus yang kedua, wa shifaa'un lima fis sudur, dia menjadi pengobat segala penyakit yang ada di dadamu. Woi, luar biasa. Sementara ini kita nggak tahu obatnya penyakit hati. Coba, ada nggak yang jual ini pengobat hati? Ada nggak? Ayo, ini pengobat, ini herbal pengobat penyakit yang ada di dadamu. Nggak ada. Tapi Al-Quranlah pengobat segala macam penyakit hati kita. Mau hasad, mau dengki, mau malas, khianat, pembohong dan seterusnya, itu pengobatnya. Cukup dengan Al-Quran. Luar biasa. Terus wahudan, dia yang akan membuatmu mendapat hidayah, warahmah, dan dia pula yang membuatmu mendapat cinta kasih sayang Allah, rahmat Allah. Mencintai Al-Quran berarti kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lil mu'minina, untuk siapa yang akan merasakan mau'izah, syifa, hudan dan rahmat dari Al-Quran? Lil mu'minin, hanya untuk orang yang mengimaninya. Ya kita, masyaallah muslimin rahimakumullah. Nah, untuk lebih jelasnya insyaallah kita akan kupas lagi pada pertemuan yang kedua, yaitu bagaimana cinta kita kepada Al-Quranul Karim. Cinta kepada Al-Quranul Karim. Semoga kita benar-benar menjadi ahlul Quran. Akhirnya kita selalu berdoa kepada Allah, semoga kita menjadi ahlullah, menjadi ahlul Quran yang sangat mencintai Al-Quranul Karim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.